Program Love Your Child hadir untuk memberikan pencerahan dengan didukung berbagai sumber informasi psikologi terbaru untuk menambah wawasan para orang tua dalam mendidik dan mengasuh putra-putri kita tersayang. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Love Your Child dan nyalakan notifikasinya. Shalom pemirsa Hope Channel, apa kabar Anda, keluarga Anda, dan anak Anda pada hari ini? Senang sekali karena kembali kita bertemu dalam program Love Your Child. Satu program yang mengajak kita untuk mengasihi, untuk mendidik anak menjadi generasi yang lebih baik. Saat ini kita ada topik yang sangat menarik untuk kita bahas bersama, yaitu mengapa anak suka pamer dan bagaimana cara mengatasinya. Bahkan banyak yang akan kita pelajari sebentar. Untuk itu, pada saat ini sudah hadir bersama-sama dengan kami di studio Ibu Helena Saragis selaku narasumber kita yang merupakan psikolog dan juga praktisi dalam bidang pendidikan. Halo Ibu Helena. Halo Ibu Jel. Apa kabar Ibu Helena? Sama-sama kita bertanya ya. Baik sekali, luar Baik biasa. sekali, puji Tuhan. Nah, Bu Jeli gimana, sehat? sehat, puji Luar biasa. Tuhan. Seger banget ya, warnanya merah-merah Iya, gini ya. merah dan hitam ya. Untung bukan pink dan hitam, jadi Itu Blackpink dia, ya. benar-benar. Jadi nanti bisa magang kita, bisa pameran ini, pameran lagu. Pameran lagu. Pameran cocok sekali untuk pembahasan kita pada kali ini Bu Helena, karena kita judulnya tuh mengapa anak suka pamer. Iya, lagi rame banget kan ya di Iya, mana-mana ya flexing ya, diberitakan. anak-anak suka pamer. Dari yang muda sampai yang tua di sosial media. Aduh, itu yang namanya pameran sepatu, pameran tas, mereknya macam-macam, banyak banget ya. Iya. Sampai pameran mobil mewah gitu kan. Tapi kan nama juga pameran gitu kan. Itu kan harusnya sesuatu yang dibanggakan dong untuk diperlihatkan Iya gitu. sih. Nah, dalam konteks ini kalau ini pamer, kenapa seperti ada konotasi yang beda ya? Sekarang gitu. gini deh, coba kalau Jelly dibilang, ih kamu suka pamer, menurut Jelly itu kira-kira itu negatif atau positif? Ya kalau suka Nyaman pamer, nggak nyaman nggak di iya, hati? nggak nyaman sih. Nah itu dia, beda dengan pameran yang itu ya, pameran mobil di mana, di ya Mobil satu mewah, satu di dealer, convention hall iya. gitu. Itu kan karena mau jualan kan Iya, gitu kan. betul. Tapi kalau yang pamer di sini mungkin adalah menunjukkan, memperlihatkan, mempertontonkan kepada orang lain apa yang kita miliki gitu. Seperti Tanpa itu. ditanya pun dia pamerin gitu Iya, kan. langsung Tanpa ditanya dia langsung mengucapkan saya punya ini seperti Tahu itu. nggak Bu Jelly, saya punya sepatu baru loh dari Australia, dari Italia. Ih Iya. mahal loh, lihat deh sepatu saya gitu kan. Nah itu pamer tuh Iya, ya. pamer. Dan memang sih ini apa tuh namanya pada anak-anak itu sangat sering terjadi ya. Dan namun demikian kita kalau sampai gede nih anak masih kayak gitu terus, wah itu memang perlu disikapi dengan baik. Yang normalnya tuh umur 5 tahun sampai 6 tahun tuh sebenarnya satu hal yang wajar. Kalau anak-anak suka pamer, ih aku dong punya pensil baru. Iya, betul. Saya pernah mengalaminya. Oh Jadi iya? anak saya baru dibeliin sepatu. Kita ke gereja. Pas sampai di gereja, semua yang dia temuin, dia bilang, Oma, atau dia bilang, Anti, Uncle, ini loh sepatu barunya Nael gitu. Kemarin mama beli di mall gitu. Terus dia nggak bilang harganya 50 juta. Dia nggak bilang. Jadi dia cuma bilang, saya punya sepatu baru gitu. Dia, tapi apakah itu salah? Itu kan menyatakan kepolosan mereka ya. Kalau ada apa-apa, biasa Nael itu suka, Uncle, Nael ada ini loh. Dia menunjukkan barangnya gitu tanpa ditanya. Iya. Jadi pertanyaannya adalah itu normal apa enggak gitu ya. Begitu. Nael ini kan umurnya masih preschool, masih TK, which is usianya 5 tahunan ya. Iya, 5 tahun. Nah jadi memang kalau kita lihat dari perkembangan
psikologi anak, itu usia 5 memang pada saatnya yang normal, wajar kalau dia sedang dalam proses untuk mengenal dirinya sendiri. Dia sedang berusaha untuk memahami dirinya sendiri. Jadi kalau dia ngomong seperti pamer begitu ya kan, mungkin dia pamerkan apa yang ada di tempat box mainannya, atau pamer hadiah-hadiah yang dia terima dari mama papanya atau orang lain, itu sebenarnya masih dalam tahap yang wajar. Jadi kita nggak usah perlu takut ya, orang tua jadi cemas, "Hah? Apa? Mama dengar ya, tadi kamu bilang kamu punya rumah yang bisa terbang, itu bohong banget loh." Ya kan mereka kadang begitu ya. Gitu. Aku dong punya villa. Kalau ada orang ngobrol-ngobrol tuh saya satu nggak mau kalah dengan yang lain gitu. Itu kalah ibu rumpi, kalah Iya, ya, kalah ya. benar. Jadi kalau mereka ngumpul tuh kan, aku dong punya rumah baru dong. Ih, aku juga punya rumah baru, kamarnya ada banyak. Terus, ih aku bisa terbang rumahnya. Atau rumahku ada di Amerika gitu, padahal nggak ada gitu ya, gitu. Karena nggak mau kalah sama teman. Iya, tapi kan kalau kita lihat umurnya masih 5 tahun, itu satu hal yang wajar. Jadi walaupun kita tahu bahwa itu adalah sesuatu yang tidak sebenarnya, kita bisa ingatkan, tapi jangan pada saat itu, jangan pada saat itu. Jadi ya kita mungkin bisa, oh kamu bisa terbang kemana? Ke awan, terus bisa ngelihat surga. Nah itu tuh, jadi imajinasinya ya. Nah jadi mungkin saja dia sedang punya kerinduan punya rumah, gitu mungkin karena papa mamanya tuh membuat dia selalu berpindah-pindah barangkali, jadi dia langsung membayangkan kapan ya aku bisa punya rumah, mungkin ya. Jadi mungkin dia sedang berusaha memahami dirinya sendiri. Nah gitu, jadi mungkin next time pada saat yang menyenangkan kita bisa cerita tuh tentang fakta dan fiktif, gitu kan, sesuatu yang nyata, sesuatu yang tidak nyata. Misalnya kita ajarin anak-anak kita tuh untuk pakai kartu misalnya ya, ini kartu tulisannya fakta, ini kartu tulisannya fiktif gitu. Misalnya gini. Mama punya kaki 2. Itu nyata atau enggak? Coba hitung 1, 2. Iya, fakta. Iya, misalnya papanya juga nih lomba-lombaan gitu. Terus, papa punya hidung lubangnya ada 10. Fakta atau fiktif ya? 1, 2. Fiktif itu. Ya, gitu kan. Jadi dia tahu lah yang mana yang, karena mana kan takutnya imajinasi itu kan ada kecenderungan dia ke suka bohong tante. Takutnya jadi pembohong ya, padahal enggak sih. Enggak ya. Enggak, itu adalah yang itu memang usia yang wajar ya. Karena imajinasinya sedang berkembang dan dia sedang dalam proses untuk lebih memahami dirinya sendiri. Gitu. Itu usia 5 sampai 6 tahun itu wajar. Tapi kalau udah sampai 10 tahun masih kayak begitu, ini yang kita perlu sikapi. Iya. Jadi maksudnya bagaimana sikap kita, apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua supaya kan ini 5 ke 6 ini adalah proses yang wajar ya. Nah, supaya dia tidak keterusan gitu loh sampai ke usia yang selanjutnya. Mungkin kita akan bahas lebih jauh ya tentang hal tersebut. Tetaplah bersama kami di Love Your Child. Kembali lagi di Love Your Child. Pemirsa, saat ini kita masih membahas mengapa sih anak suka pamer. Dan kalau tadi kita sudah dijelaskan sama Ibu Helena, anak yang suka pamer itu usianya antara 5 sampai 6 tahun atau usia TKB ya. Itu masih disebut wajar. Masih disebut wajar. Nah, bagaimana nih kalau kita lihat anak kita justru setelah usia tersebut masih suka pamer. Contoh dia sudah kelas 5 SD, kelas 6. Nah, itu bagaimana kira-kira Bu Helena? Ya, berarti kalau sudah lewat dari usia 5 sampai 6 tahun tersebut, mestinya sih dia sudah nggak pamer-pamer, apalagi yang berimajinasi kayak gitu ya, yang ada kesan kayak membesar-besarkan kenyataan gitu kan. Tapi kita juga nggak usah terlalu panik ya, nggak usah terlalu cemas. Karena apa? Karena memang kita bisa tempatkan diri kita sebagai
sahabat dia gitu. Karena kan sekali lagi barangkali di usia 5 sampai 6 tahun dia belum punya kesempatan untuk itu. Ya kan? Mungkin waktu dia di usia TK itu dia ada di lingkungan yang kalau pas ngomong tuh langsung ditolak gitu kan. Jadi ini munculnya di usia berikutnya gitu. Ya kan, ada namanya fiksasi. Jadi di usia berikutnya baru muncul apa tuh dorongan untuk pamer dan seterusnya. Mungkin tadinya waktu usia 5 sampai 6 tahun dia selalu merasa ya rendah diri karena teman-temannya punya segalanya gitu kan. Jadi dia mau ngomong udah langsung kamu nggak punya apa-apa gitu. Mungkin karena kayak ekonomi yang sangat berbeda dengan teman-teman Jadi kebanyakannya. mungkin kita harus jadi sahabat dia dulu ya, yang pertama-tama orang tua itu ya. Jadi dengarkan, ini kesempatan untuk bisa berdialog sama dia. Jadi misalnya gini, apa tuh namanya, apa ya, misalnya dia ngobrol sama temennya Kak, atau sama keluarga gitu, "Aku dong punya mobil mewah, itu papa mau beli loh mobil mewah gede banget," gitu. Padahal nih anak umur 8 tahun, 9 tahun gitu. Terus kita langsung bilang, bohong, apa sih? Nggak ada kayak gitu," gitu kan. Iya "Nggak boleh pasti ngomong ya." gitu ya, orang tua itu Iya. bohong itu. Tujuannya sih baik, maksudnya supaya anaknya nggak jadi pembohong ya. Tapi kita sebenarnya nggak begitu. Nanti kalau kita begitu resikonya adalah si anak nggak mau ngomong lagi. Si anak nggak akan lagi berani untuk mengemukakan apa yang ada di pikirannya. Dia. Boleh jadi dia pengen banget punya mobil gitu loh. Karena sering kehujanan nih naik motor melulu gitu kan. Boleh jadi, kan kita nggak tahu. Kita bisa tanya sama dia, "Wah, kamu kayaknya pengen banget ya punya mobil ya. Segede apa mobilnya, Nak?" Gitu. Oke, terus baru nanti ya karena mungkin di masa usia 5 sampai 6 tahun belum sempat diajarin tentang fakta dan fiktif, ya udah kita ajarin lah di usia sekarang itu. Oh, jadi saya dapat 2 poin nih. Yang pertama, kalau anak kita seperti itu, kita jadi sahabat dulu nih sama anak itu dan dengerin aja dulu, nanti kita cari waktu yang tepat untuk mengatakan kepada dia yang seperti tadi, mana fakta, mana fiktif. Nah, gitu. Jadi kalau fakta kita angkat tangan yang kiri ya, kalau fiktif yang kanan misalnya gitu, atau fakta, fiktif gitu. Jadi anak-anak itu biar berlatih untuk membedakan mana yang real dan unreal gitu. Nah, jadi setelah itu juga kita juga perlu untuk tanamkan nih besok-besok melalui cerita aja. Jangan bilang gini, tuh kayak kamu ya kemarin tuh, itu bohong. Iya, itu sering keluar sih dari perkataan orang tua juga gitu ya. Tapi Jeli nggak begitu kan, Bu Jeli? Jadi kita bisa ceritakan tentang makna kejujuran, karena mereka kan namanya juga baru, ya kalau anaknya masih 8 tahun, berarti baru 8 tahun di dunia ini kan. Sementara kita sudah puluhan tahun di dunia ini, artinya kita sudah berkembang lebih banyak dibandingkan dia. Jadi kita bisa ngomong sama dia cerita tentang mungkin apa Alkitab itu. ya? Iya, cerita. Iya. Tentang Alkitab, dari Alkitab siapa sih sosok yang jujur, yang tidak jujur gitu. Atau mungkin juga cerita-cerita lain. Cerita lain, misalnya dari buku cerita barangkali ya kan, ada kisah anak yang jujur, dia kalau berkata selalu apa adanya, sehingga akhirnya orang suka sama dia. Sementara anak yang selalu membesar-besarkan akhirnya jadi malu deh. Dia bilang punya rumah besar, nggak taunya ternyata rumahnya sangat kecil. Akhirnya temennya jadi jadi nggak percaya lagi sama dia, sedih ya. Akhirnya teman-temannya kalau dia ngomong suka nggak percaya. bilang, masa sih kan nggak enak ya Nak ya. Nah begitulah, kamu yang jujur atau yang nggak jujur? Jujur lah. Oh, kalau jujur bagaimana? Ya mengatakan yang sebenarnya. Nah sampai dia punya kesimpulan seperti itu. Iya, sampai dia bisa mengambil kesimpulan, oh ternyata yang benar seperti ini. Tapi kita fasilitasi lewat cerita-cerita tadi ya. Jadi jangan disinggung tuh perilaku dia kemarin yang kesannya pamer dan berimajinasi ketinggian seperti itu, atau ada kesan bohong. Tapi bisa juga dia pamer karena sesuatu yang ada loh, Bu Jeli. Artinya memang ada. Iya, kayak Ini, tadi kan baru. Sepatuku baru gitu, baru dibeliin mama di mall katanya kan. Itu seperti apa? Itu tidak apa-apa juga, itu termasuk hal yang wajar. Iya, kalau 5 sampai 6 tahun wajar, tapi kalau udah lebih dari itu semestinya sih kita perlu ajarkan dia tentang kepekaan pada perasaan orang lain. Nah, karena kan nggak semua orang bisa seperti dia gitu. Nah, iya kan? Betul. Jadi kalau kita bilang, kita dong sepatunya baru, padahal temennya sepatunya udah bolong-bolong. Kan gimana rasanya mendengarkan seperti itu, gitu kan? Padahal di satu sisi dia juga
tidak punya penalaran jauh seperti itu Nah, apa yang temannya rasakan. itu dia gitu. yang namanya pendidikan di dalam rumah Iya, tangga. betul sekali. Itu yang kita perlu kenalkan sama dia tentang kepekaan. Sekarang ini saya merasa banyak sekali orang muda nih yang nggak peka loh. Dia ngomong asal aja gitu. Asal aja misalnya, saya nggak suka ya, saya nggak suka ya. Padahal udah dikasih hadiah, tapi jawabnya, saya nggak suka dikasih hadiah kayak gini. Iya. Sedih kan? Harusnya kan, Pendidikan dari rumah ya. iya harusnya kan orang tua kalau mengajarkan dengan benar pasti akan membuat anak itu terbiasa untuk bilang terima kasih ya, terima kasih walaupun dia nggak suka itu barang, dia akan bilang terima kasih ya. Iya, betul sekali. Kok nggak dipakai sih? Aduh mohon maaf. Kebetulan saya kalau pakai warna hijau itu jadi tambah gelap kulit saya, mohon maaf ya. Tapi saya simpan kok, terima kasih ya. Kan gitu kan? Jadi yang memberi itu merasa apa ya? Merasa ya tidak ditolak gitu ya. Langsung merasa senang. Oke. Ibu Helena, kita akan kembali mempelajari lebih dalam soal ini, dan untuk pemirsa tetaplah bersama kami di Love Your Child. Kembali lagi di Love Your Child. Oke, Ibu Helena, ini menarik sekali pembahasan kita ya. Dan sekarang kalau kita udah seperti yang tadi sudah Ibu Helena terangkan di nomor 5-6 tahun dan lain-lain sebagainya, sekarang nih yang paling banyak mungkin orang tua juga penasaran ya, atau pertanyaan yang menjadi pertanyaan besar adalah mengapa dia bisa pamer? Mengapa dia suka pamer? Nah, ini juga kan bukan yang terjadi di usia anak ya, tetapi remaja, dewasa, bahkan sekarang ini di mana-mana suka pamer seperti itu. Ibu-ibu, bapak-bapak, anak remaja, aduh ampun deh. Kadang-kadang saya kalau lihat di sosmed tuh suka gimana ya, ini sebenarnya maksudnya apa sih? Kalau jualan nggak apa-apa, dipajang gitu, ini harga sekian, it's okay. Tapi kalau, aduh kayaknya gimana ya, saya ada merasa kasihan juga gitu loh. Kasihan, ini apa sih yang sedang dialami oleh teman-teman kita mungkin ini. Mungkin aktualisasi gitu. diri atau lain sebagainya. Mungkin Ibu Helena bisa apa kira-kira yang menjadi penyebab utama yang paling sering adalah karena merasa insecure. Gitu ya? Merasa nggak aman. Jadi merasa nggak aman. Jadi nanti kalau saya nggak kasih lihat apa yang saya miliki, nanti saya nggak dianggap penting ini, ya kan, sama orang lain. Saya dianggap orang biasa-biasa aja. Jadi kayaknya saya perlu aktualisasi buktikan diri nih. Karena insecure ya dia dari dia. Iya, ya sebenarnya kalau sesekali sih nggak apa-apa ya. Artinya mungkin saking senangnya dia dibeliin mobil sama suaminya, terus dia taruh di sosial media gitu kan. Terus ya dia mungkin tadinya dia merasa insecure karena selama ini dia pingin banget punya mobil tapi nggak dapat sekali ini ada, mungkin sekali oke, tapi kalau berulang itu sudah menjadi kebiasaan malah. Iya, jadi akhirnya itu jadi membuat dia jadi hobi pamer malahan, jadi entah apa aja jadi gaya hidupnya. Iya kan, padahal sebenarnya kan kalau mau dipikir-pikir ya, mau dia pamer punya mobil atau nggak punya mobil, punya tas baru atau bukan tas lama, memangnya orang lain punya care gitu. punya kerugian apa, keuntungan apa gitu, ya kan? Tapi mungkin untuk dia merasa nyaman, merasa aman, ya merasa diakui, gitu ya mungkin sesekali it's okay lah, sesekali ya. Tapi kalau menurut saya sih itu perlu direnungkan kembali, apa manfaatnya buat kita, karena nanti takutnya kita pamer mobil baru nih malah diincar penjahat nih ternyata. Maling nanti. Kita punya mungkin deposito dipamerin juga, bahaya ya. Sama sekali nomor rekeningnya gitu. Passwordnya sekalian ya. Terus ada juga orang pamer karena dia ingin terlihat makmur. Iya kan? Mungkin sih karena ya dulunya dia bukan orang yang berpunya gitu kan. Jadi selama ini mungkin tertindas dengan olok-olok dari teman-teman. Saya mau tunjukkan bahwa saya sudah berhasil, gitu ya kan. Tapi masalahnya adalah ada juga yang sebenarnya belum dia sampai di tingkat itu. Tapi dia sudah pamer seperti. Iya, pamer bukan punya dia sebenarnya. Iya. Ini sorry to say nih ya, satu kali saya kaget. Ih, kenapa tuh si Mbak
maksudnya, yang bekerja bersama saya, itu foto depan mobil saya gitu. Terus gini, set gitu kan, bikin buat profil dia. Iya. Terus bilang, "Kenapa? Udah nggak apa-apa nggak apa-apa nggak apa-apa. Bu, nggak apa-apa ya Bu," gitu. Cuman saya mikir gini kan, ya mungkin itu kerinduan hati dia, tapi kan akhirnya nanti orang yang melihat kesannya dia tuh makmur gitu kan. Nah, rupanya banyak juga orang-orang yang ingin pamer, Karena latar belakangnya seperti itu ya. sesuatu yang tidak dia miliki, Iya. sesuatu yang dia tidak miliki, dan akhirnya apa? Akhirnya kan jadi seperti menipu diri kan. Iya betul, menipu diri Jadi sendiri. satu saat ketika orang yang suka melihat dia, ketemu sama dia ternyata, "Loh Biasa mana aja. itu yang dia punya di sosial media, mana itu? Kok nggak ada?" Kan akhirnya yang rugi kita sendiri ya. Ya rugi sendiri kan, jadinya saya sering banget tuh mendapat cerita-cerita seperti itu loh, bahwa ada orang-orang yang bergaya seperti ke luar negeri, padahal enggak loh, padahal dia cuma foto di bandara gitu doang, Bandara. ya kan. Terus ada fotonya tulisannya ke Perancis, padahal itu cuma foto aja. Gitu. Padahal dia nggak kemana-mana, di sini aja gitu. Iya. Cuman Ya, mau supaya menunjukkan seperti pada orang lain bahwa menunjukkan saya pada sudah orang lain. makmur gitu. Dan sebenarnya kalau menurut saya ini adalah sesuatu yang merugikan dirinya sendiri. Dia jadi belajar menipu dirinya sendiri. Ya, kadang jadi Iya. sakit lama-lama. Iya. Terus kemudian ada juga karena pengalaman masa kecil ya. Jadi karena waktu kecil itu orang tuanya, nenek Manjain. kakeknya, ya semua fokus memperhatikan dia. Aku lapar, semua siapin makanan. Pengen baju baru, langsung dibeliin baju baru. Sepatuku udah jelek, dibeliin langsung. Pokoknya segitu cepatnya. Nah, ini yang sering-sering terjadi saat ini. Saat ini ya, ini yang jadi lagi rame banget rame nih. banget. Lagi Iya. trending Iya. topik ya Iya, kan. betul. Apa tuh namanya, ada mobil mewah dan sebagainya dipamer-pamerkan. Pamer kayak orang tua ya. Ya bisa jadi pengalaman masa kecil di mana dia memang Dimanjakan. selalu diberikan apa yang dia butuhkan, tidak pernah merasakan kesusahan, tidak pernah merasakan menunggu, berusaha dan menunggu gitu. Misalnya, "Ma, aku pengen banget nih tas baru," hari itu juga langsung dapet, ya kan. Tapi kalau dibilang, "Oke, coba kamu Tabung dulu. kasih nilai yang baik nanti di raport ya." Nah pas bagi raport, wah bagus, oke yuk kita beli sepatunya atau beli tas barunya gitu kan. Jadi ada proses iya, gitu. ada proses sedikit menderita untuk menunggu gitu, ya kan, untuk menunggu, untuk berjuang, berusaha. Nah itu membuat dia jadi lebih sehat. Tapi kalau misalnya semua nggak diperhatikan, sementara kan makin besar orang tua juga punya kesibukan dan sebagainya. Kok orang lain nggak perhatiin saya ya? Gimana cara supaya orang memperhatikan pamer saya? akhirnya. Nah, pamer. Ketika pamer kan, wah keren nih mobilnya baru. Jadi gitu. attention lagi. Iya. Jadi pusat perhatian lagi. Jadi look at me lagi gitu. Betul. Terus juga karena obsesi karena dia pengen buktikan pada lawannya. Nih lihat nih, kamu saingan saya ya. Nih saya dong punya mobil ini. Kamu mobilnya apa? Ya, mobilnya hanya roda 3, saya roda 4. Kamu roda 4, saya roda 6 gitu. Terus ya ingin diterima dan juga ingin memperkuat identitas diri. Saya pengen dikenal sebagai orang yang berani. Wah, tunjukin foto-foto di gunung dan sebagainya dan seterusnya. Ya jadi sebenarnya kalau ujung-ujungnya adalah ingin diakui. Iya. Kurang percaya diri. Jadi kalau kita sudah ajar anak kita, didik bahwa kamu siapapun kamu, mama terima kamu apa adanya. Wah, dia tidak akan bertumbuh menjadi anak yang seperti ini. Baik, saat ini kita akan mendengarkan closing statement dari Ibu Helena. Oke, buat Bapak Ibu di rumah, percayalah bahwa anak-anak akan selalu mempercayai bahwa mereka adalah sosok yang berharga ketika Bapak Ibu menerima mereka apa adanya. Yakinkan anak-anak Anda bahwa mereka dicintai. Baik, terima kasih Ibu Helena. Terima kasih juga untuk para pemirsa yang sudah menyaksikan episode Love Your Child kali ini. Kita akan bertemu kembali di Love Your Child episode selanjutnya. Shalom dan Tuhan memberkati. Shalom, sampai jumpa.